Malam tadi? 5 hari 5 malam bertahan di laut. Sampai 6 harinya kan sudah di pulau-pulau situ. Malam bertahan di sana, baru saya ke Sulawesi. Pesannya itu beras enggak sampai 1 kilo. Dari 5 hari 5 malam habis sudah. Ya saya putus asa sudah. Kemarin itu cuma berasnya aja. Kalau takutnya yang lain-lainnya enggak ada. Cuma membuat besar itu biasa. Iya besar, anginnya kencang. Makanya 2 hari 2 malam sampai ke pulau kan bertahan di Kalimantan 3 hari. Kan 5 hari semuanya. Kalian masih ada di depan lampu-lampu, saya bilang, oh, mudah-mudahan bisa dapat itu. Ya sekalinya terang pagi, pas di depan saya. Waktu 5 hari 5 malam, habis beras sudah. Itu gara-gara beras aja itu. Lainnya belum mau apa enggak. Itu aja beras. Seandainya beras ada misalnya 2 kilo 3 kilo. Biar itu ayo sampai ke Sulawesi, tak apa-apa. Sobat Banjarmasin Pos, kembali bersama saya Rizky Padilah, reporter dari Banjarmasin Pos. Seorang nelayan asal Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, Ridwan yang berusia 71 tahun sebelumnya dikabarkan hilang saat pergi mencari ikan ke laut dan tidak pulang ke rumah. Pencarian pun dilakukan oleh Basarnas dan tim gabungan, namun tidak membuahkan hasil. Akan tetapi setelah seminggu berlalu, Bapak Ombo dikabarkan ditemukan oleh seorang nelayan asal Sulawesi, dan akhirnya kapal beserta Bapak Ombo ditarik ke daratan Sulawesi, hingga akhirnya dia dibawa pulang atau dipulangkan ke Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah Bapak Ombo bertahan hidup di lautan selama beberapa hari? Mari simak wawancara eksklusif saya bersama Bapak Ombo. Ya. Selamat juga ya. Pulang kampung lo. Jauh kan enggak? Mau joget dayak dulu kan? Mau joget dulu. Ukuran kapal Bapak besar atau kecil, Pak? Kapal Tobo. Kalau papan itu kapal naiknya papannya 5, panjangnya 12. 12. Ya, mesinnya merek Amik 25. Tapi mesin itu kemarin mati gitu. Mati, nggak bisa nguli. Nah, kemarin itu kejadiannya waktu pian melaut hari apa itu? Hari Senin, Senin. hari Senin. Berangkat dari rumah bisa diceritakan, Pak, sampai ke laut itu gimana? Kira berangkatnya kemarin itu jam 6 sampai di tempat kira jam 9. Kayaknya sama nanti sebentar barat. Biasa berlindung di gerang-gerang udah sampai macet musim. Dari macetnya musim kuliah ke jangkar nggak bisa nyangkut. Dari baru sudah 3 hari 3 malam bertahan di sana, baru saya ke Sulawesi. Jadi 2 hari 2 malam sampai di pulau Lelerekan 5 harinya. Jadi pas habis beras, pesannya itu beras enggak sampai 1 kilo. Dari 5 hari 5 malam habis sudah. Ya saya putus asa sudah. Dan sekalinya ketemu pagi-paginya 5 hari 5 malam ketemu orang Sulawesi Makassar, saya minta beras. Jadi dikasih beras, saya minta lagi air. Saya bilang percuma juga ada berasnya kalau nggak ada airnya. Jadinya dia bilang iya. Ya. Kalinya saya udah dikasih, sudah di kapal, ku tarik pakai tali. Dari dia bilang, minta apa lagi? Ada rokok, saya bilang nggak ada juga. Nggak ada sama sekali apa-apa, saya bilang. Cuma aku aja di sini sama kapal. Dari dia bilang, dari bagaimana? Maunya apa? Dibilang, saya bilang. Dia bilang mau ditarik ke pulau sana, pulau apa namanya itu, Lelerekan. Saya bilang lebih bagus itu kali tarik. Dia bilang banyak orang kapal di sana, nelayan Sulawesi sama Kalimantan. Ya saya ditarik lebih 1 jam kurang lebih. Sampai di sana dia nanya gimana? Kalau kamu ikut sama saya naikkan aja di darat kapalnya. Saya bilang tapi kita masih di laut. Saya bilang soalnya kita ini masih baru datang. Jadi saya bilang kira-kira perjalanan masih berapa hari lagi. Dia bilang kalau kita kan ada halangan paling lama, paling cepat 12 hari di laut baru kita pulang.
Saya bilangnya gitu ya, dia bilang gimana, mikir-mikir dulu apakah mau ikut atau dinaikkan kapalnya di Lerekan. Coba pikir dulu, soalnya kita ini mau keluar juga, kasihan juga kamu itu, tak apa boleh kita baru datang. Nah, iya memang benar. Dari sekalinya saya bilang gini aja, terima kasih banyak bantuannya, saya di sini aja. Saya bilang ya di situ aja, jadi tambah lagi beras, tambah gula apa semuanya, tambahin. Itu yang dari sini aja ya. Saya bilang ya, nanti kalau misalnya kita cepat dapat rezeki, kita balik aja. Saya bilang. Jadi setelah ditinggal, saya mikir lagi, berubah lagi saya punya pikiran. Berubah lagi, sekalinya ada perahu yang narik ini yang selamatkan tadi. Dia bilang, saya bilang, aku panggil dia itu ya, yang kapal yang narik sampai di sana itu. Saya bilang, tolong, minta tolong, coba carikan itu kemarin orang Makassar, sama ikut situ sampai ke Makassar. Saya bilang orang mana? Dia bilang orang Sulawesi, orang Mandar juga. Saya bilang, kenapa? Dicari orang apa itu Makassar, kita orang sama-sama Mandar katanya. Di sini aja katanya. Saya bilang iya, dari mana? Dia bagaimana? Kalau kita belum pulang juga. Saya bilang sekitar berapa hari lagi di sini. Dia bilang kalau cepat ada rezeki, cepat juga pulang. Gini aja, kapalnya dinaikkan aja dulu, kami mau ke sana. Tak jangan kemana-mana ya. Sekitar 3 hari saya keluar baru datang, pasti ku tarik katanya. Bilang iya. Sekalinya keluar yang sekitar jam 12, dia balik lagi, nggak tenang juga katanya. Kasihan orang tua di pulau di sana sendirian. Ya, akhirnya dia pas pulang hari itu, nggak mau lagi, mancing lagi. Saya dipulangkan, soalnya solarnya juga kurang. Katanya kalau lama-lama saya di sini nggak bisa juga. Ditarik itu, Pak? Tarik sampai ke sana. Ke darat? Ya pakai ya mesin kapalnya. Kapalnya? Ya kapalnya. Itu berapa lama dari titik pian sampai ke berangkat jam 1 malam sampai di sana jam 4. Jam 4 sore. Jam 4. Pas jam. Kapal ikan itu rusak atau apa, Pak? Yang memang ada bocor, entah rusaknya enggak apa-apa deh ya. Cuma makanannya aja. Kemarin itu enggak ada takut sama sekali, cuma beras saja. Mau balik ke Kota Baru nggak bisa tuh karena apa? Karena ya enggak ada sudah mesinnya. Mesinnya nggak bisa hidup. Iya, enggak bisa hidup. Saya itu udah dapat ikan atau udah gimana? Baru sedikit buat makan aja yang 5 hari 5 malam itu. Itu aja. Kemarin itu cuma berasnya aja. Kalau takutnya yang lain-lainnya nggak ada. Cuma bomba besar itu biasa. Untuk cuaca saat itu, Pak, gimana di laut? Pokoknya balas terus, gelombang terus. Besar ombak. Iya besar, anginnya kencang. Makanya 2 hari 2 malam sampai ke pulau kan bertahan di Kalimantan 3 hari. Kan 5 hari semuanya. 1 minggu sama yang diam sudah itu orang yang narik. Berarti berapa malam tadi? 5 hari 5 malam bertahan di laut. 6 harinya kan sudah di pulau-pulau situ. 7 harinya sudah narik sudah. Tapi sempat kelaparan tuh nggak? Atau nggak sampai, soalnya ada bubur sedikit, ya itu yang nggak sampai 1 kilo 5 hari 5 malam bikin bubur aja. Pas itu 5 hari habis. Ya pas juga ada kapal yang bantu orang Makassar. Saat itu banyak ketemu kapal-kapal besar atau ada? Nggak ada yang ketemu. Tapi waktu kemarin itu kebetulan aja ada nelayan itu juga. Iya nelayan, pas juga itu malahnya banyak lampu-lampu. Saya bilang, nggak ada juga, bisa juga ini soalnya malam. Biarpun dekat nggak bisa, soalnya malam. Kalian masih ada di depan lampu-lampu. Saya bilang, mudah-mudahan bisa dapat itu. Ya sekalinya terang pagi, pas di depan saya. Tidak, ya itu sudah dekat, aku ambilkan itu jas hujan yang sobek, baru pakai ini gini. Ya pas menghadap ke sini, itu sudah bisa minta beras. Saya bilang, bagus juga orangnya, Makassar itu.
Waktu itu Pian apakah sudah ada rasa pasrah gitu di tengah waktu? Ada tadi, waktu 5 hari 5 malam, habis beras sudah, itu gara-gara beras aja itu. Lainnya belum mau apa enggak. Itu aja beras. Seandainya beras ada misalnya 2 kilo, 3 kilo, biar itu ayo sampai ke Sulawesi. Tidak apa-apa. Cuma ini beras nggak ada, habis sama sekali. Itu waktu ketemu orang tuh gimana rasanya Pian waktu udah ada? Ayo sudah longgar, sudah perasaan saya itu, sudah ada beras. Sudah ada beras. Itu aja beras aku pikirkan, lainnya nggak ada. Ada komunikasi dengan keluarga sudah Pak? Iya udah, langsung itu waktu dekat-dekat Sulawesi ada ada apa namanya jaringan. Jaringan. Iya. Bapak HP juga sebenarnya? Bawa kemarin cuma itu HP-HPan itu. Bahasa kena hujan waktu itu kamu belum bagus nggak bisa. Komik-komik itu. Nggak bisa nelpon lagi? Nggak bisa. Soalnya rusak sudah kena hujan, kena gelombang. Nggak bisa. Makanya hati orang aja ini, di orang yang nara itu pinjamkan. Dipinjam. Iya. Nggak ada HP sudah. Udah berapa tahun Pak ngelawat nih Pak? Udah lama. Dari kecil juga udah? Iya, udah. Dari kecil sampai sekarang. Nah, kalau dulu pernah nggak kejadian kayak gini juga atau ini baru pertama kali gitu? Ya pernah juga sering, tapi ini yang paling parah soalnya berat. Nah ini apakah Pian masih ada rasa trauma atau tetap? Enggak ada. Tetap melaut? Ya tetap kalau masih kuat. Kalau masih dibolehkan anak-anak. Umur sekarang berapa? 71. 71. Keluarga ada cucu anak banyak juga. Ya, Cucu anak melaut juga anak juga. enggak ada. Itu Bapak. Enggak ada. Cuma satu yang cowok aja yang terakhir masuk sekolah dia. Pak mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat Pak yang membantu Bapak dari pemerintah juga dari DPRD? Ya terima kasih banyak bantuannya. Mungkin apa harapannya ke depan apa begitu? Yang Jangan keluar kalau apa yang mungkin Pian mau sampaikan Pak? Ya, pasar pesan-pesan melalui Pesan ya pada taman lain gitu melaut. saya minta terima kasih aja sama Tuhan itu kan membantu kemarin mencari. Cuma yang tidak bisa tahu memang wajar tidak bisa ketemu. Soalnya aku kejauhan, kapan kecil juga. Sedangkan yang besar tidak bisa ketemu, apalagi yang kecil tidak bisa keluar. Orang yang narik kemarin. Demikian wawancara eksklusif saya bersama Bapak Ombo yang baru saja dipulangkan ke Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.